Nah, untuk melaksanakan hadis yang lain. Baik ya, saya ingin terlebih dahulu hal yang berkaitan dengan apa tentang ilmu qiraat. Nanti kalau contoh-contoh membaca ayat suci Al-Quran dengan qiraat sab'ah itu nanti Dr. Hawashi yang akan. Saya hanya memberikan apa itu adalah wacana-wacana tentang ilmu qiraat. Jadi wawasan tentang ilmu qiraat. Jadi ilmu qiraat itu ilmu yang berkaitan dengan kalamullah yaitu Al-Quran Al-Karim. Jadi ilmu yang membidangi tentang cara membaca kitab suci Al-Quran itu adalah ilmu qiraat. Dan ini tidak ada di dalam agama-agama yang lain. Tidak ada. Apakah ada di dalam kitab Injil cara membaca kitab Injil? Apalagi yang punya sanad. Nah, yang punya sanad. Misalnya orang ini membaca kitab Injil dari gurunya yang namanya ini. Dan, ah, begitu juga dengan ya agama-agama lain. Nggak ada. Jadi misalnya elal, ya ilmu elal. Qama aslu qawama. Itu ada, nggak ada itu. Di agama-agama yang lain nggak ada. Ya. Jadi ini salah satu keistimewaan daripada keemasmatan daripada ulumul Quran yang dipegangi oleh kaum muslimin ini. Di dalamnya ada ilmu qiraat. Jadi yang tidak ada pada agama yang lain itu adalah pertama adalah sanad, kemudian yang kedua itu adalah ilmu qiraat, ya. Yang ketiganya itu adalah ilmu ilal, itu nggak ada di dalam agama-agama yang lain. Dan kita harus berbangga seperti itu. Karena dengan adanya ilmu qiraat itu, maka keaslian daripada kitab suci Al-Quran itu akhirnya terjaga, betul-betul terjaga. Karena kaitannya dengan bagaimana cara membaca. Bagaimana cara membaca, dari siapa? Dari siapa? Jadi ini memang orang-orang Islam itu sajalah yang mempunyai keistimewaan seperti ini. Sehingga secara garis besar bahwa cara membaca Al-Quran, bagaimana apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita semuanya itu sampai hari kiamat pun itu tidak akan berubah. Jangankan itu, kalau seandainya ada murid ya itu apa membaca matnya itu kurang satu harokat saja sudah dia kurang. Gitu. Jadi yang apa namanya itu merasakan itu adalah dokter Hawahi sendiri. Jadi kalau ini gunanya kurang, ayo harus kembali. Ada Matnya petikan, kurang, ada petikan jari yang akan bunyi. ya itu dia. Coba apa artinya itu? Satu ketukan aja itu nggak boleh. Ya karena begitu. Ya. Jadi membaca baca macam bertafsir misalnya, wah ini kurang. Ulangi lagi. Gunnah juga begitu. Kalau gunnah ada ikhfa, ada gunnah dan lain sebagainya. Itu kalau kurang, itu harus kembali. Kalau tidak ya sudah, tidak akan diberi apa namanya itu, tidak akan disuruh untuk melanjutkan surat yang berikutnya. Padahal itu merupakan salah satu daripada kalau orang ingin naik terus, ya harus tidak ada ketukan-ketukan kan. Selama masih belum dibereskan itu cara membacanya. Coba itu kan ada yang lebih ekstrim lagi itu.
cara membaca Al-Quran dengan ekstrim, ekstrim yaitu gurunya itu bawa bawa penjalin, tahu nggak penjalin itu? Rotan itu. Rotan. Kalau kurang sedikit saja langsung dipecut, ya. Atau dokter Hawasi pernah nggak menemukan guru seperti itu? Pernah Walid. Bapak Guru saya. yang galak gitu, gurunya galak banget gitu. Ya, jadi itu dulu di pesantren Kaliwungu ada Ki Badawi itu orangnya tegas, ya. Kalau ada yang salah itu dipecut, jadi dipukul pakai rotan. Bukan itu saja, itu beberapa tempat. Jadi ini saja saya ingat perkataan guru saya, tuh, Dr. Tontowi dari Azhar, yang pernah menjadi Syekhul Azhar, pernah juga menjadi mufti Mesir, itu besar baru. Beliau mengatakan dahulu pada waktu saya belajar Al-Quran, saya sering menangis. Saya sering menangis. Karena itulah, karena orang-orang Arab, orang Mesir, kalau tidak dipecuti begitu, itu nggak maju-maju. Jadi ini caranya seperti itu. Darroh, apa namanya darroh. Jadi darroh itu ditaruh di atas. Gitu. Jadi kalau seandainya kata syekhnya, apa darroh, ada memerintahkan kepada anak-anak yang sedang ngaji itu, coba ambilkan darroh itu, yaitu pecut maupun apa namanya itu, atau untuk itu, yaitu ya sudah getar anak, getar. Karena pasti akan dipukul itu gitu, mau satu dua gitu. Sebab orang Arab kalau tidak dipukuli begitu, ya nggak bisa-bisa. Jadi kembali kata Syekh Tontowi, dahulu saya itu sering menangis pada waktu belajar, pada waktu ngaji, ya. Tapi sekarang saya tersenyum dan tertawa. Akhirnya menjadi doktor, menjadi mufti, menjadi grand Syekh Azhar. Wah, luar biasa. Nah ini betapa apa namanya, orang Islam itu betul-betul, ya, menjaga keaslian kitab suci Al-Quran. Jadi kalau kalian, ya, para mahasiswa ini itu berbicara di hadapan orang-orang yang non-Muslim, katakan saja bahwa kitab suci kami ini selalu terjaga keasliannya, keautentikannya itu melalui ilmu qiraat, melalui ilmu tajwid, melalui ilmu yang lain-lain. Sehingga bisa dipastikan Al-Quran yang ada di dalam benak kaum muslimin, Al-Quran yang ada di apa namanya itu, masahif itu adalah begitu juga cara membacanya itu masih tetap terjaga. Nggak ada satu huruf pun sudah nggak ada yang berotak. Satu huruf pun. Setengah huruf juga nggak ada. Nah, jadi ini yang perlu kita tahu bahwa tata cara membaca Al-Quran Karim itu sudah banyak dirawat, ya, oleh para masyayikh. Kalau kata Syekhul Qurra, ya, yang pertama itu dari Kanjeng Nabi. Ya, kan? Berasal dari malaikat Jibril, wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakim alim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin. Ada ikhtirat Abu Ja'far, nazzala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nah, itu coba. Dan herannya itu ya. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan banyak orang muslimin itu tertarik untuk belajar ilmu cara membaca Al-Quran. Itu semacam zaman sahabat. Cobain. Banyak para sahabat itu yang mengaji Al-Quran Karim kepada kanjeng Nabi
dalam rentang waktu yang cukup lama, ya, setiap lama. Kemudian mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya. Dan pada saat itu juga mereka mengajarkan Al-Quran dari dengan segala keikhlasan, dengan segala keikhlasan. Pada masa lalu lah orang cinta aja, cinta kepada Al-Quran, cinta mengajarkan, belajar Al-Quran. Hanya karena ucapan Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Baik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Nah, ini kan luar biasa tuh. Keikhlasan masyarakat kaum muslimin terhadap dalam mengajarkan Al-Quran Karim itu luar biasa. Mereka itu pada awal-awal Islam orang apa namanya itu guru-guru Al-Quran itu nggak ada yang mendapatkan isyarat, nggak ada. Nggak- Berbeda dengan zaman sekarang kan orang ngajar Al-Quran ya ada isyarat. Ya. Ini dahulu itu pada waktu masa Nabi itu ada pada waktu Nabi masih berada di apa namanya itu masih bersama dengan para sahabatnya di Madinah di apa namanya di satu tempat ya itu ada seorang sahabat yang itu mengajarkan Al-Quran Karim kepada sahabat yang lain. Dan kemudian sahabat yang menjadi muridnya itu memberikan kaus kepada gurunya itu. Ya, kaus artinya eh, alat untuk memanah itu, alat untuk memanah. Kemudian Nabi berkata, siapa orangnya yang artinya pokoknya nadanya itu nada ya berdosa. Gitu. Ya, jadi ya karena pada waktu itu bukan waktunya lagi untuk seperti itu. Waktunya itu adalah mensosialisasikan Al-Quran. Siapa orangnya yang mendapatkan ini, maka dia akan masuk neraka gitu. Nah, kemudian setelahnya ini ya, inilah yang dijadikan patokan oleh ulama-ulama di Baghdad pada masa lalu bahwa mengambil bisyarah dari murid yang belajar Al-Quran itu tidak boleh. Tidak boleh. Sudah. Nah, kemudian berjalan dengan waktu guru-guru tahfidz Al-Quran Karim yang ada di Baghdad itu akhirnya sedikit demi sedikit mengundurkan diri. Satu persatu mengundurkan diri. Karena tidak boleh mengambil mengambil apa? Mengambil isyarah dari murid yang enggak. Jadi lama kelamaan satu mundur, dua mundur, yang ketiga mundur juga. Jadi lama kelamaan itu di masjid yang ada di Baghdad itu akhirnya nggak ada lagi syekh yang mengajarkan Al-Quran kepada anak didiknya. Akhirnya orang tua kan pada kelimpungan. Nah, ini kenapa ini anak saya kok belum waktunya pulang, kok sudah pulang. Jadi, kata anaknya itu syekhnya nggak ada. Akhirnya berkumpullah para guru-guru itu untuk mendiskusikan masalah ini. Mendiskusikan masalah ini. Jadi mereka banyak yang masih berpendapat bahwa apa ngasih bisyarah kepada guru tahfidz Al-Quran Karim itu nggak boleh. Karena ada apa namanya itu ada hadis yang seperti itu. Tapi kemudian setelahnya itu berempuk bersama Muhammad bin Hambal. Nah, jadi mana yang lebih madorot? Kalau seandainya masih tetap seperti itu berarti anak-anak kaum muslimin sudah tidak boleh lagi ya tidak akan lagi ada orang yang ngaji Al-Quran kan. Itu berbahaya. Kalau siapa yang akan melanjutkan pengajaran Al-Quran kepada anak didiknya, ya, ini berarti madorot, ya, madorot.
dibandingkan dengan apa madarat dengan hasanat. Ya. Nah, hasanatnya apa? Kalau seandainya kita terus ya mengajarkan Al-Quran dengan adanya bisyarah, maka sudah tentu di sini antara madarat dengan apa namanya itu hasanatnya pasti lebih bagus, hasanatnya itu lebih bagus. Jadi akhirnya mulailah pada saat itu terbuka bagi para guru-guru guru-guru Al-Quran untuk melanjutkan ya melanjutkan ngaji dengan adanya bisyarah. Jadi antara madarat dengan hasanat lebih unggul hasanat. Akhirnya mulailah lagi apa namanya itu, orang datang lagi ke masjid itu di Baghdad dan orang-orang diperbolehkan untuk mengambil isyarah dari jadi ini. Jadi nanti kalau ada apa ada dalilnya tuh Dr. Hawashi ya, ada dalilnya. Oh, boleh Pak. Ya kecuali kalau orang yang tidak mau diberi bisyarah dari orang tua murid. Kira-kira ada nggak begitu? Diberi bisyarah sama orang tua murid karena muridnya itu ngasih gitu. Karena muridnya itu ngaji sama seorang syekh. Kira-kira diterima apa enggak? Bagusnya diterima apa enggak? Kalau ada orang tua murid masih bisyarah kepada Bagusnya sih itu diterima Walid. guru Al-Quran. Kira-kira enaknya diterima atau enggak? Diterima aja ya. Terima. Terima aja. Tapi Terima. tes Selamat. minta aja. Kalau tidak diterima, sok banget gitu. Kata orang Betawinya, sok banget loh. Ya, jadi begini. Itu berkaitan dengan itu ya. Artinya kita itu harus berbangga mempunyai kitab suci yang masih suci sampai sekarang. Satu huruf pun nggak ada. Cara membacanya sudah dikuasai juga pun oleh ilmu tajwid. Ya. Kemudian berbagai macam cara membaca sudah dikuasai juga oleh ilmu qiraat. Jadi orang yang belajar ilmu qiraat sebenarnya orang yang berada di taghrun min thughuril Islam. Apa taghrun itu artinya apa? Awas, awas. Dokter Awas apa? Taghrun min thughuril Islam apa? Apa yang lain? Ada yang tahu taghrun min thughuril Islam? Singgah sana atau apa Walid? Sagrun. Sagrun. Taghrun, ta, ghain, ra. Taghrun min thughuril Islam. Coba ada di dalam kamusnya taghrun min thughuril Islam. Apa tuh, Bang? Taghor. Al-Asnan Walid kalau di Taghrun apa? Asnan gigi Walid kalau Sagrun. Oh, bukan. Taghrun min thughuril Islam. Benteng. Benteng. Benteng Islam itu adanya di situ. Yang ada di Al-Quran ini. Kalau bentengnya ambruk, ya sudah. Islamnya ambruk juga. Nah, begitu. Makanya Iskandariyah itu disebut sebagai Taghrun. Taghrul Iskandariyah. Karena disitulah, apa namanya itu, ada benteng umat Islam. Sehingga tidak boleh ada orang yang non-Muslim masuk ke dalam Iskandariyah. Iskandariyah. Taghrul Islam. Ya baik, jadi itu yang perlu wawasan aja. Makanya kalau kita mempelajari ilmu qiraat, kita sedang dalam keadaan menjaga benteng-benteng keislaman. Baik ya, untuk selanjutnya
bahwa ilmu qiraat itu apa sudah pernah ditampilkan belum ya, Dr. Hawali, tentang apa as-sab'ah itu di kelas ini ya, sudah ditampilkan belum? Yang minggu kemarin sih mereka teman-teman menghafalkan nama imam dan nama Oh perawi, iya Pak. iya iya. Nom, nom yang ini, nom yang asap lah. Oh baik. Asap. Sekarang nanti praktek sama Dr. Hawas ini. Saya hanya wawasan-wawasan bahwa kadangkala adanya eh, ribut-ribut dalam sejarah kemanusiaan akan muncul seorang jenderal. Itu aja. Ada hikmahnya juga. Nah, jadi seperti adanya eh, misalnya G30S gitu ya, muncul Pak Presiden Soeharto gitu, muncul ada orang-orang yang akan menyelamatkan perahu yang oleng itu. Dalam bidang period itu juga begitu. Jadi pada abad keempat Hijriah itu banyak kiroat-kiroat yang berseliweran ya di dalam tataran kaum muslimin. Nah, kiroat itu tidak bisa di apa namanya itu tidak bisa dipastikan bahwa itu adalah merupakan kiroat yang sahihah, kiroat yang mutawatir yang sahihah. Masih belum ada penjelasan. Karena pada abad ketiga, ya, akhir abad ketiga Hijriah itu terjadi adanya kebingungan masyarakat, baik dalam bidang hadis maupun di dalam bidang qiraat, ya. Karena waktu itu terjadi fitnah, terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan yang menyebabkan kaum muslimin terpecah menjadi dua. Ada yang Syiah, ada yang Khawarij. Nah, itu dia. Nah, pada waktu adanya Syiah, adanya eh, itu adanya fitnah itu berseliburan hadis-hadis yang palsu mengatasnamakan Nabi tadi itu hanya untuk apa namanya memperkuat pendapat mereka itu. Qala Ali bin Abi Thalib, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam bidang hadis, begitu juga dalam bidang qiraat juga seperti itu gitu ya. Jadi yang paling berani untuk merubah hadis-hadis Nabawi, bahkan ayat suci Al-Quran Karim itu adalah orang-orang Syiah. Jadi yang berani hanya untuk mempertahankan apa, keutamaan sahabat Ali. Maka dibikin suatu apa namanya itu hadis-hadis yang sebenarnya itu hadis-hadis palsu. Hanya untuk memperkuat ya sandaran mereka itu dalam bidang akidah. Begitu juga dalam bidang membaca Al-Quran Karim itu ada tidak luput tidak luput terkena oleh orang-orang Syiah yang mencoba untuk memasukkan seperti ayat suci Al-Quran Karim, tapi sebenarnya bukan ayat suci Al-Quran Karim, ya. Nah, karena itulah maka ada Ibnu Mujahid itu tampil untuk menjelaskan persoalan soal ini, hingga akhirnya apa? Ibnu Mujahid lah yang memberikan deklarasi qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah, qiraat yang digawangi oleh 7 imam. Karena Ibnu Mujahid itu orang dari Baghdad. Ahmad Ibnu Mujahid itu menyeleksi qiraat-qiraat yang muncul di dalam masyarakat, diseleksi apakah ini qiraat itu bisa dipertanggungjawabkan keasliannya atau tidak, ya. Nah, kemudian Ibnu Mujahid itu sendiri berkelana ke berbagai macam kota dari Mekah, dari Madinah, dari Kufah, dan Basra, dari Syam, dan sebagainya. Diseleksi satu persatu. Kalau datang qiraat itu datang dari orang-orang yang apa namanya itu ikut
terpengaruh oleh fitnah Utsman ataupun orang-orang yang dari orang yang nggak bisa dipercaya lah, maka itu disingkirkan gitu. Kemudian Ibnu Mujahid menemukan bahwa ada 7 pakar Al-Quran Karim, pakar qiraat yang bisa dipertanggungjawabkan bacaannya itu. Nah, itulah akhirnya muncul qiraah sama qiraah yang diisnadkan kepada 7 imam-imam qiraat dari berbagai macam ibu kota Islam pada saat itu, yaitu dari Madinah dan Mekah dan Basra dan Kufah, ya, Kufah kemudian Syam, itu aja. Karena disitulah tempat berkumpulnya para ulama-ulama qiraat. Jadi eh, kota-kota yang tadi Mekah, kemudian Madinah, Basra, Kufah, kemudian Damaskus, ya, Syam. Syam namanya Syam. Ya seperti biasa bahwa ibu kota negara itu akan dikerumuni oleh banyak orang. Seperti orang dari Indonesia, ya. Dari Indonesia itu kan mereka kalau ingin maju ataupun ya ingin rame-rame ya harus menuju ke Jakarta. Ya, makanya banyak orang yang dari berbagai macam kota-kota di Indonesia itu berkunjung ke Jakarta untuk kuliah, ada yang berdagang, ada apa, begitu dan lain sebagainya. Begitu juga para ulama masa lalu, itu mereka itu berkunjung menuju ke kota-kota besar, yaitu yaitu Mekah, ya, Basra, kemudian itu ilmu sosiologinya seperti itu, ya. Makanya kenapa ulama-ulama besar, baik ulama ahli nahwu, syarah, ulama hadis itu bercokolnya itu di kota-kota besar, ya. Sibawai itu di mana, di Basra, Isai itu di Kufah, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan sebagainya, ya. Jadi kalau banyak kita temukan orang-orang yang ya, terkenal itu apa namanya itu tempat tinggalnya itu di Jakarta, ya, tempat tinggal di Jakarta. Coba tanya itu sama orang-orang yang itu mungkin asalnya yang satu ada yang dari Cirebon, ada juga akhirnya menuju ke Jakarta. Ada juga yang dari Pemalang, akhirnya datang menuju ke Jakarta. Ada nggak Hawashi yang dari Pemalang itu? Oh, Nggak jadi, Walid, nggak jadi terus malam. Pulang lagi, muter balik. ya itu. Jadi ya itu namanya apa? Ilmu tentang apa ya seperti itu bahwa selalu saja kalau ada ibu kota itu ibaratnya itu madu apa namanya itu akan mencari di situ tuh, ya, akan mencari di situ. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan, ya. Dan itu sesuatu yang biasa itu. Baik, jadi pada akhirnya bintang daripada para qurra, ya, bintang daripada qurra itu ada Ibnu Mujahid, ya. Pertama, karena Ibnu Mujahid itu terkenal sebagai kampiun dalam bidang ilmu qiraat, dalam bidang ilmu lughah, ya. Dan beliau itu betul-betul mampu untuk bisa mendeteksi, ya, qiraat-qiraat yang syadzah dengan qiraat yang sahihah, yang mutawatir. Dan beliau itu berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain dan mencoba apa namanya dari mana itu sanadnya, dari mana ini, siapa yang membaca ini, siapa membaca ini, membaca ini. Jadi oleh karena itu maka
Ibnu Mujahid itu disepakati para ulama bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Mujahid bahwa qiraat sab'ah, qiraatnya tujuh imam itu adalah yang disepakati oleh para. Kita bisa lihat di dalam apa namanya itu muqaddimah kita bersama. Ini kaitannya dengan wawasan tentang ilmu qiraat ya, wawasan tentang ilmu qiraat. Akan halnya cara membaca Al-Quran dengan qiraat sab'ah, nanti Dr. Hawashi yang akan menjelaskan. Silakan Dr. Hawashi. Sudah sampai di mana itu? Paling ini Walid, biar minggu depan sudah mulai praktek, mungkin dibagi saja kelompoknya gitu, Mod. Ya, bagus-bagus silakan ya. Ya. Eh, baik, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang ini mata kuliahnya tatbik qiraat tematik, paling nanti saya serahkan saja untuk ke ketua kelasnya untuk mengatur minggu depan siapa yang praktek. Karena juga ini tematik, minimal yang bertugas itu mengetahui tafsir ijmalinya terhadap ayat yang dibaca gitu. Jadi di samping membacanya secara mempraktekkan kiroatnya, juga nanti disebutkan sebelum mempraktekkan ayat ini tentang apa sih secara tafsir ijmalinya gitu. Seperti apa semester-semester lalu tuh seperti itu kurang lebih. Jadi ayat-ayat yang terkait pun biasanya terkait dengan ayat-ayat diniyah atau ayat-ayat ijtimaiyah seperti ayat-ayat tentang maulid, ayat-ayat tentang haji, puasa, kemudian ayat-ayat tentang dan lain-lain lah terkait dengan itu nanti kan dalam satu Isra tema. Mi'raj misalnya, Isra Mi'raj Iya, ya. Isra Mi'raj juga bisa, puasa, nuzulul Ya, Quran, terus di Quran ya. ya itu itu Contohnya apa? Kalau nuzulul Quran apa itu? paling yang bisa masuk ke wa nunazzilul Quran itu kan bisa Wa walid. syifa'u wa rahmatullah. Ya. Atau juga surah Al-Qadar juga bisa masuk. Inna anzalnahu Kalau fi kalau apa namanya itu? Maulid Nabi apa itu? Maulid Nabi bisa wa ma Muhammadun. Itu ya, karena sudah dipraktekkan soalnya ini. Jadi cepat. Iya. Sudah dibaca berapa acara itu sama Ustaz Ahwani. menghasilkan berkat. Oh, iya. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Assalamualaikum Rasul. Artinya satu tema itu bisa beberapa ayat gitu. Nah, nanti Oh iya betul. nanti teman-teman itu bisa bisa misalnya bisa pertemuan ini tentang haji misalnya. Haji itu kan nanti bisa bisa surah Ali Imran, bisa surah Al-Hajj Al-Hajj. asyhurun ma'lumat. Ya. Jadi Ya. jadi satu 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 tema itu bisa satu kelompok maksud saya gitu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ya. Iya, ayat itu contohnya. Kalau Isra Mi'raj apa? Subhanalladzi asra bi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. atau juga Kelihatannya di sini ada qari ya yang sudah pernah tampil. Siapa kira? Ya. ada Kuari kuari dunia akhirat wallet ini. Nah, jadi nanti kan ada bukunya ya, buku petunjuknya ya. Itu yang dahulu pernah ditulis oleh Dr. Iya, ya, manbaul Ya, sudah barokah. itu aja itu. Ya. Ya itu. Apakah sudah pernah dianu jadi dicetak belum kan? Ada itu di gitu. Untuk yang ini mungkin masih proses cetak wallet yang parasit itu wallet. Nah, sudah cetak ya. Ya, ya, Ya Mas. itu saja itu. Itu saja di Ya, jadi nanti teman-teman bisa panduannya itu dengan menggunakan manbaul barokat. Jadi nanti tinggal dikoordinir saja menghubungi nomor di bawah ini. Mana nomornya? Artinya nanti di pihak kampus lah, ya, ditanya di pihak kampus untuk kita panbaul barokatnya nanti bisa eh, ke Ibu Ustazah Romlah juga ada kayaknya. Eh mungkin itu Walid. Oh Jadi iya, jadi
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ya, itu seperti dalam menyambut Lailatul Qadar, yaitu ayatnya seperti itu. Nah, nanti bisa dilihat ya. Kalau ada yang bisa apa namanya itu membaca kitab kuningnya, lihat di dalam Al-Budur Zahirah ya. Ada yang Al-Budur Zahirah ya. Oleh Syekh Abdul Fattah Qadri itu nanti ada penjelasan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini ada majaz mufasil. Siapa yang membaca qasar, siapa yang membaca tawassul, dan siapa yang membaca qasar dan tawassul, siapa yang membaca tul. Nah, inna anzalnahu. Hu di sini ada kinayah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka, ini juga siapa yang membaca imalah adraka. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nah, itu perlu ditahlil terlebih dahulu ya, tahlil itu baru kemudian dibaca satu persatu seperti apa yang ada di Mambaul Barokat seperti itu. Subhanalladzi asra Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Mana kalimat-kalimat yang mempunyai banyak cara membacanya. Jadi misalnya inna anzalnahu di sini ada majalis mufassal. Ulama qiraat itu terbagi menjadi berapa? Ada yang baca qasr saja, ada yang baca tul saja, atau baca qasr dan tul, qasr dan tawassul. Nah, kemudian ini harus semua diperhatikan semuanya. Inna anzalnahu. Ini majalis mufassal. Baca majalis mufassal atau yang membaca qasr saja itu siapa itu? Masih ingat nggak Dokter Habashi? Ya, masih ingat dong Walid. Ya coba. Eh, Munfasil yang baca kosor saja itu ada eh asusi sama ada Ibnu apa? Katsir dan As-Susi. Edukasi dan asusi, kosor dan tawas itu ada Qaulun sama Ad-Duri, Duri Abi Amr. Duri Abi Amr yang membaca Tul Hamzah dan Waras, Al-Baqun membaca dengan tawasud. Nah, itu contohnya seperti itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, ini coba lihat Dokter Habashi, wa ma adraka. 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 Coba dilihat di dalam Budur Zahirah. Siapa Ya. yang baca imalah? Yang baca imalah itu Abu Amr, Syu'bah, Ibnu Zakwan dengan bikhulfin anhu sama Ya. Hamzah dan Kisai Walid. Istilah bi khulfin anhu itu artinya apa? Dua cara, fathah dan Ya. imalah Walid. Jadi siapa? Wa ma adraka. Abu Amr, Syu'bah, Abu Ibnu Muhammad, Zakwan, Syu'bah, ya. Terus siapa lagi? Sudah. Ibnu Zakwan sama Hamzah Kisai Walid. Ibnu Zakwan itu perawinya siapa? Rawi dari Syam Walid. Ya, perawinya Ibnu Amir. Mu'amir, Ya, jadi Ibnu Amir itu punya dua rawi. Siapa itu? Hisham dan Ibnu Zakwan. Hisham dan Ibnu Zakwan. Ya, ini saya akan ini kepada teman-teman yang lain. Jangan Dokter Habashi yang jawab. Ya benar Walid. Ya, Hilma itu bagaimana Hilma? Aulia Rahma ya. Coba siapa rawinya Hamzah itu? Imam Hamzah. Hilma mana itu? Ya, coba Dokter Habashi, Anda sudah kembali lagi kepada nama-nama imam dan rawi-rawinya itu. Ya, coba dianukan satu persatu. Apakah sudah Hafal? mantap? Ya, silakan. Ya. Ini mengulang yang kemarin ya teman-teman ya terkait dengan
Karena kalau kita belajar kiroat tapi belum kenal nama imam sama nama perawi, itu kayaknya agak sulit nanti ke depannya gitu. Jadi harus sekedar saya ulang untuk mengingat yang minggu lalu bahwa nama imam 7 itu ada Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai. Saya ulang ya. Ya. Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. Ya, baik. Itu saja dulu nama-nama imam yang 7. Ini harus hafal, mau nggak aneh kalau belajar qiraat tapi nggak hafal nama imam. Coba teman-teman bareng-bareng sama-sama. Nafi, Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Abu Katsir, Abu Abu Amr, Amru, Ibnu Ibnu Amir, Amir, Asim, Hamzah, Hamzah, Kisai, Kisai. Al-Kisai. Sekali lagi coba, sekali lagi. Nafi, Nafi, Ibnu Katsir, Abu Katsir, Amru, Abu Ibnu Amir, Amir, Asim, Asim, Hamzah, Hamzah, Kisai. Kisai ya. Selain menghafal imamnya, begitu juga menghafal nama para perawinya. Nafi, Qaulun Warash, Ibnu Ibnu Katsir, Al-Bazzi dan Kumbul, Abu Abu Amr, Amru, Ad-Duri dan Ad-Duri, As-Susi, As-Susi, Ibnu Amir, Hisham dan Hisham, Ibnu Ibnu Zakwan, Zakwan, Asim, Asim, Syu'bah, Syu'bah, dan Hafiz, Hamzah, Khalaf, Khallad, Khalad, Khalaf, dan terakhir Al-Kisai, Abul Haris, Abul Harith, Abu Harith, Ad-Duri, dan Kisai, Ad-Duri Al-Kisai. Duri. Ad-Duri, Coba As-Kisai. dicek satu persatu coba. Terawasi. Ya, oke, satu-satu ya. Satu-satu ya. Muhammad Syamilul Huda hostnya nih, dari host saya mulai. Ya, coba. Silakan. Pertama Imam Nafi bin Abdurrahman, kemudian Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Abu Amr bin Al-Basri, kemudian Imam Ibnu Amir Ad-Dimaski, selanjutnya Imam Asim bin Abi An-Najud, kemudian Imam Hamzah bin Hubaib, dan terakhir Imam Al-Kisai. Itu, Dokter. Berikut perawinya coba, langsung perawinya. Nafi, Qaulun Waras gitu aja, nggak perlu pakai bin juga nggak apa-apa. Baik. Imam Nafi, Qaulun Waras, kemudian Abu Amru, Abu Amr, Terus sama Susi, Ibnu Katsir, sama Susi, Ibnu Amir, Ibnu Katsir, kemudian Imam Ibnu Katsir, Al-Barzi dan Kumbul, bagus, kemudian Imam Abu Amr, Ad-Duri dan Susi, bagus. riwayatnya, kemudian Imam Ibnu Amir, riwayatnya Hisham dan Ibnu Zakwan, Ya, kemudian Imam Asim, Syu'bah dan Hafs, kemudian Imam Hamzah, Khalaf dan Khallad, ya. dan terakhir Imam Al-Kisai, Abul Harith, dan Ad-Duri Al-Kisai. Ya, bagus ya. Saya ke Arif, Mas Arif. Silakan Mas Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nafi itu Qaulun sama Warash. Ya, Kemudian yang kedua Ibnu Katsir ada Al-Bazzi sama Kumbul. ya. Kemudian Abu Amr ada Ad-Duri sama As-Susi. Dan Ibnu Amir ada Ibnu Zakwan sama Hisham. Ya, Hisham dan Hisham, Ibnu Zakwan. Hmm. Kemudian Imam Asim ada Syu'bah sama Hafiz. Ya. Kemudian Imam Hamzah ada Khalaf sama Khallad. Ya. Kemudian yang terakhir Kisai ada Ibnu Harith sama Ad-Duri Kisai. Abul Harith sama Ad-Duri Kisai. Ya, oke, kasih, bagus. Abdul Hakim El-Hamidi, silakan. baik. Yang pertama Nafi, Imam Nafi, Qaulun Waras, Ya, Ibnu Katsir, Al-Bazzi, Kumbul, Abu Amr, Ad-Duri, As-Susi, Ibnu Amir, Hisham, Ibnu Zakwan, Asim, Syu'bah, Hafiz, ya, Hamzah,
Khalaf, Khalad, Hmm? Kisai, Abu Al-Haris, Ad-Duri Al-Kisai. Oke, bagus. Terima kasih. Syukran. Abel Razali. Silakan. Mas Abel Razali. Terdengar Ustaz? Ya, terdengar, terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Nafi' ada Qalun dan Warash masuk ke dalam Abad. Ibnu Katsir ada Al-Bazi dan Kunbul masuk ke dalam Dahaz. Hmm? Ada Abu Amir ada Ad-Duri As-Susi masuk ke dalam Khutti. Ya. Amir Hisham Ibnu Zakwan masuk ke dalam Kalam. Hmm? Asim Hafiz dan Syu'bah masuk ke dalam Nasa'. Hamzah ada Khalaf dan Khalad masuk ke dalam Qadha. Dan terakhir ada Al-Kisai Abul Harith dan Ad-Duri Al-Kisai masuk ke dalam Rasad. Ya, Syukran. syukran, syukran. Baisha Khairunida. Hadirah Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nafi' Qalun Warash, Ibnu Katsir, Bazi Kunbul, Abu Amr, Duri As-Susi, terus Ibnu Amir, Hisham Ibnu Zakwan, Asim Syu'bah Hafiz, Hamzah Khalaf Khalad, kemudian Al-Kisai, Duri Al-Kisai sama Abu Haris. Oke. Mbak Alfuzahra, Hadirah. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nafi, Qalun Warash, Ibnu Katsir, Bazi Kunbul, Abu Amr, Ad-Duri As-Susi, Ibnu Amir, Hisham Ibnu Zakwan, Asim Syu'bah, Hafiz, Hamzah, Khalaf Khalad, Al-Kisai, Abul Haris sama Ad-Duri. Oke, terima kasih. Apa lagi nih? Mas Andi Fadilatul. Amba ya? Andi Fadilatul. Silakan. Andi Fadilatul. Hadirah Pak. Ya, silakan. Silakan. Mana Andi Fadilatul? Atau disambung Andi Ramadhani, silakan. Hadir Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nafi, Imam Qalun dan Warosh. Ibnu Katsir, Imam Al-Bazi dan Kunbul. Ya, Abu Amr, Ad-Duri dan As-Susi, Ibnu Amir, Hisham dan Ibnu Zakwan. Asim, Syu'bah dan Hafiz. Hamzah, Khalaf dan Khalad, Al-Kisai, Abul Haris dan Ad-Duri Al-Kisai. Ya, terima kasih. Lanjutnya Aryansyah. Aryansyah, Hadir Pak. silakan. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Nafi' itu ada dua, Qalun sama Warash. Kemudian Ibnu Katsir ada Al-Bazzi sama Kunbul. Kemudian Abu Amr Ad-Duri sama As-Susi. Kemudian Ibnu Amir ada Hisham sama Ibnu Zakwan. Kemudian Asim ada Syu'bah sama Hafiz. Kemudian Hamzah itu ada Khalaf sama Khalad. Dan terakhir Al-Kisai ada Abul Haris sama Duri Al-Kisai. Ya, terima kasih. Syukran. Kemudian lanjut. Apa lagi tadi? Sudah. Aulia Rahmah ya. Hadir Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nafi, Qalun Warash, kemudian Ibnu Katsir Al-Bazi Kumbul, kemudian Abu Amr Ad-Duri As-Susi, Ibnu Amir Hisham Ibnu Zakwan, Asim Syu'bah dengan Hafiz, kemudian Hamzah Khalaf dan Khalad, Al-Kisai, Abul Haris sama Duri Al-Kisai. Oke, syukran. Ya. Ya, dan yang lainnya dianggap hafal lah sebenarnya. Maksud saya gini,
biar minggu depan kita sudah ada praktek, maksudnya gini, antara kelas A sama kelas B itu nanti ayatnya beda. Jangan misalnya oke sama-sama maulid, misalnya tema-tema maulid, cuma ayatnya beda gitu. Jangan sama. Ya, tolong PJ-nya ya di sekedar gambaran dari semester yang lalu misalnya. Semester yang lalu pun saya bebaskan sebetulnya, mereka pilih sendiri terkait dengan tema-tema yang tadi ayat tentang ayatud diniyah atau tentang ayat ijtimaiyah gitu. Ini Ustaz, mau nanya sebentar, Ustaz. silakan. Ya, mungkin saya baca dulu deh, biar ini Ustaz ya. Satu, Imam Nafi, rawinya Imam Qalun dan Waras. Ya. Yang dua, Ibnu Katsir, rawinya Al-Bazzi dan Qumbul. Ya, betul. Yang ketiga, Abu Amr, rawinya Ad-Duri dan As-Susi. Ad-Duri sama As-Susi, betul. Susi, ya. Yang keempat, Ibnu Amir, rawinya Hisham dan Ibnu Dakwan. Ibnu Dakwan, ya betul. Dakwan, ya. Kemudian yang kelima, Imam Asim, yang rawinya Syu'bah dan Hafiz. Betul. Yang keenam, Imam Hamzah, rawinya Kholaf dan Kholat, ya. Ya. Kemudian Al-Kisai, rawinya Abu Haris dan Ad-Duri. Nah, yang jadi pertanyaan Zat, yang Abu Amr ini kan yang toknya ini Ad-Duri, nah Ya. Al-Kisai ini Ad-Duri sama satu orang apa yang berbeda itu? Itu orang yang sama itu. Iya. Jadi antara Duri Abu Amr sama Duri Al-Kisai itu adalah orang yang sama gitu ya. Oh, baik. Ya, jadi sama-sama perawi. Sama halnya nanti kalau kita di qiraat 10 ya. Kan kalau di Hamzah itu nanti ada kholaf sama kholad ya. Nah, nanti di qiraat 10 itu kholaf itu menjadi imam, kholaf al-ashir namanya. Nah, mungkin karena dulunya rajin banget ngajinya kali ya, jadi dipakai juga. Artinya gini, makanya apa yang dipilih oleh Imam Ibnu Mujahid itu sifatnya subjektif sebetulnya. Makanya kenapa yang dipilih itu Nafi', nggak Abu Ja'far, padahal ada gurunya Abu Ja'far. Nah, Abu Ja'far sendiri nanti di qiraat 10 itu menjadi imam. Atau misalnya antara perawi dengan para imam itu ada yang memang antara guru dengan murid, ya memang bertemu secara langsung, ada yang memang itu tidak bertemu antara perawi dengan imam. Misalnya antara Abu Amr dengan Ad-Duri sama atau As-Susi itu ada jeda. Jadi tidak Ad-Duri tidak berguru langsung dengan Abu Amr, ada jedanya gitu. Ya pemilihan itu tadi sifatnya kalau para imam 7 itu kan yang milih kan kita bisa cek di kitabnya Imam Ibnu Mujahid ya, di kitab As-Sab'ah fil Qiraat. Tetapi kalau yang penyederhanaan para perawi itu nanti kita ceknya di kitab At-Taisir fil Qiraatis Sab' karya Abu Amr Ad-Dani. Jadi Abu Amr Ad-Dani itu punya kitab pertama Jami'ul Bayan fil Qiraatis Sab', 4 jilid. Kemudian beliau ringkas menjadi kitab At-Taisir fil Qiraatis Sab', tipis kitabnya, dan kitab itulah yang dijadikan rujukan utama oleh Imam Asy-Syatibi dalam membuat kitabnya yang bentuk nazoman ini. Yang sekarang itu menjadi rujukan qiraat di seluruh dunia lah. Kalau qiraat 7 itu ya Imam Syatibi, atau kitab nama lengkapnya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Gitu Ustaz Ikhani ya. Terima kasih. Gimana PJ-nya nanti tolong ditugaskan teman-teman untuk praktek minggu depan. Artinya antara kelas A dengan kelas B itu nanti ngobrol ya. Ngobrol dalam arti biar tidak tumpang tindih nanti ayatnya. PJ kelas A siapa? Al-Fuzahra. Al-Fuzahra. Kelas B? Ustadz Syamsul. Pak Amir. Pak Amir, Pak. Pak Amir ya. Amir. Iya. Ya, nanti Pak Amir sama Mbak Al-Fuzahra ini nanti tolong ngobrol dalam arti
satu kali pertemuan itu berapa orang yang praktek kelas A sama kelas B. Misalnya kalau kita asumsikan satu kali praktek itu 2 orang, jumlah orang itu kan ada jumlah mahasiswa ada berapa? Ada sekitar 21, Ustaz. 21, cukup ya, cukup ya. Kelas ya. Kelas A 2 orang, kelas B 2 orang, jadi 4 orang sekali praktek gitu. Nah, sekali praktek. Terkait dengan tema-temanya nanti diserahkan kepada PJ-nya masing-masing. Tentunya pertama nanti untuk memudahkan gini ya, untuk memudahkan biasanya gini. Nanti apa yang dipraktekkan itu ditulis. Pertama ditulisnya itu seperti apa yang ada di Manbaul Barokat. Nggak apa-apa ditulis ulang, walaupun nanti di Manbaul Barokat mungkin juga ada ayatnya. Kemudian tahlilul qiraatnya, tahlilul qiraat itu perbedaan-perbedaan yang ada di ayat yang sedang dipraktekkan, baru praktek jamaknya. Karena kadang saya kesulitan untuk mencari nilai UAS sama UTS-nya gitu maksud saya gitu. Jadi nanti hasil tulisan itu untuk nilai UTS-nya, adapun prakteknya itu untuk menjadi nilai UAS-nya gitu. Ya gitu. Nah ini biasanya kan memang yang input nilai itu saya gitu. Nanti saya pun biasanya konsul dulu ke Kiai Ahsin terkait dengan metode ini. Insya Allah beliau oke lah gitu. Insya Allah beliau oke gitu. Jadi biar karena kan kalau qiraat ini kan agak sulit kalau kita ujian tulisan ya. Kalau qiraat itu harus praktek, nggak bisa kalau cuma tulisan-tulisan saja. Jadi apa yang teman-teman praktekkan nanti kan bisa gini, apa yang teman-teman praktekkan itu kalau teman-teman tampilkan dalam PowerPoint misalnya, nanti ditampilkan biar teman-teman yang lain itu bisa melihat. Nah, jadi yang praktek itu melihat apa yang ditulis gitu. Bisa jadi disatukan PowerPoint-nya, misalnya ada 2 orang yang praktek. Jadi kan itu hitungannya per kelompok ya. Jadi adapun nanti tugas per orangnya itu ya nanti dikumpulkan, nanti PJ-nya tolong siapkan Google Drive. Jadi kalau memang sudah siap untuk dikumpulkan, misalnya tadi tulisannya, sama nanti setelah praktek pun nanti tolong teman-teman merekam apa yang dipraktekkan gitu. Jadi hasil rekamannya voice aja ya, jangan video, nanti berat untuk uploadnya. Ditaruh di Google Drive. Ini saya sampaikan terkait untuk UAS sama UTS-nya. Ya. Mas Amir sama Mbak Alfun ya, Mbak Alfu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Bapak, maaf izin bertanya. Silakan. Kira-kira untuk ayatnya itu menyesuaikan dari kita aja milih ayatnya terserah apa gimana, Pak? Nanti yang nentuin PJ-nya aja menurut saya. Ketua kelasnya aja yang milih. Oh, baik, Bapak. Ya, nanti hasil itu saya serahkan ke teman-teman lah. Untuk tadi pokoknya tentang ayat-ayat, kalau dia ada temanya khusus, nggak apa-apa, misalnya tema Maulid, tema Isra Mi'raj, asbabun nuzulul Quran, atau misalnya tema tentang tertentu, ayat-ayat tertentu. Yang penting kan ada temanya kan, semua Al-Quran pun pada prinsipnya ada temanya sebetulnya kan. Ya, ada tema-tema, nggak masalah. Misalnya kalau temanya itu tidak terkait dengan masalah-masalah ayat ijtimaiyah atau ayat-ayat al-baramij ad-diniyah, atau mau pilih ayat sendiri, nanti saya serahkan semuanya ke PJ-nya. Saya serahkan semuanya ke PJ-nya. Permasalahannya gini, kitab di Manbaul Barokat itu memang yang dicetak itu baru ada 2 jilid. Jilid 1 itu juz 1 sampai juz 3. Sedangkan juz 2 itu ada juz 4 sampai juz 6. Nah, bagi teman-teman yang nanti kesulitan atau yang mendapatkan ayat di luar juz 6 gitu kan, juz 7 sampai juz 30 misalnya kan, itu bisa merujuk dari kitab-kitab yang lain. Kayak kitab jamak qiraat itu kan kalau teman-teman searching nanti di internet itu ada. Kayak misalnya yang sudah lengkap 30 juz itu misalnya kitab apa sih? Itu ada bisa di-download itu kitab, aduh lupa, kalau udah lupa nggak ingat saya.
Tapi kitab itu menggunakan metode jama bil waqfi. Dan kalau kitab yang ingin saya sebutkan yang saya lupa ini adalah kitabnya kitab jamaknya kalau Manbaul Barokah kan bil ayah ya. Sebentar, saya jamak qiraat. Banyak kitab jamak qiraat ya. Al Ilahul Minahiyah. Itu kata Bodah. Al Ilahul Minahiyah fi jam'il qiraat. Nanti itu sudah lengkap itu 30 juz ya. Al Ilah al il Berarti kita pakai Alminah Ilahiyah aja, Bapak. Enggak, yang mana aja sebetulnya. Kalau saya sih yang mana saja. Yang mana saja digunakan. Kalau memang dapat ayatnya yang memang masih ada di Manbaul Barokat, pakailah Manbaul Barokat. Ya. Kan jamak qiraat sebetulnya kalau dilihat nanti sama saja sebetulnya. Ini kayak gini nih kita Al-Minahul Ilahiyah ini. Alminah Ilahiyah kan per wakaf ya, Pak ya. Dan ada PDF-nya. Kalau Manbaul Barokat kan beli cetak ya, Pak. Nah, kalau makanya saya sih merekomendasikan teman-teman beli ya. Artinya gini, ya buku guru kita kita beli yang Manbaul Barokat. Nah, yang Manbaul Barokat nanti kalau memang dapatnya yang di luar dari juz itu silahkan ya, memang sih kalau bisa nanti kita secara praktek metode jamaknya metode jama bil ayah, walaupun nanti sebetulnya di Al-Minahul Ilahiyah itu bil waqfi ya. Tapi kan sebetulnya kalau diperhatikan rasionalisasi dalam menjamak qiraat itu bisa sebetulnya. Ya tapi ya agak sulit juga kalau teman-teman itu memang belajar qiraatnya ini baru belajar qiraat langsung menggunakan metode jamak dan harus saya paksakan dengan metode jamak Manbaul Barokat padahal di Manbaul Barokatnya belum dicetak agak sulit. Ya saya sih atau di luar Al-Minahul Ilahiyah coba nanti teman-teman lihat searching kutubu jam'il qiraat ya itu nanti keluar itu. Ada yang bil waqfi, ada yang bil ayah gitu, tapi rata-rata memang bil waqfi memang. Yang penting gini aja lah, yang penting ditentuin dulu lah ayat-ayatnya gitu. biar yang minggu depan itu sudah ada prakteknya. Jadi jangan sampai kita tiap minggu itu cuma menghafal nama imam, nama perawi, nama imam, nama perawi kagak habis-habis kita nanti gitu. Ya. Dan satu hal tadi, tolong yang praktek itu juga harus tahu tafsir ijmalinya. Ayat yang dibaca ini tentang apa sih gitu. Tafsir ijmalinya saja. Karena tadi mata kuliah ini adalah tatbik qiraat tematik. Berarti kan ayat-ayatnya itu sudah per tema, sudah tentang tema-tema yang sudah nanti ditentukan sama PJ-nya. Mungkin itu dari saya. Ada yang mau bertanya silakan. Ustaz, izin saya bertanya. Silakan saya tarik. Untuk konfirmasi ulang Ustaz, jadi tugasnya itu ditulis pakai PPT Ustaz ya? PPT biar teman-teman tuh tidak hanya mendengarkan tapi melihat apa yang sedang dipraktekkan gitu. Yang kedua Ustaz, itu nanti praktek itu kan kalau per kelompok 2 orang berarti yang praktek dengan ayat yang sama itu 2 orang juga Ustaz atau bagaimana Ustaz? Dua orang itu berarti minimal dapat 1 ayat. Jadi ada dapat yang 2 orang itu ayat yang berbeda. Oh, ayat berbeda. Jadi Ayat yang berbeda. Ayatnya berapa Ustaz minimal atau gimana Ustaz ditentukan Ya nggak, Ustaz? gini, kalau dia ayatnya agak pendek 2 ayat lah. Kan misalnya kalau summum bukmun umyun fahum la yarjun kan pendek banget ya. Itu 2 ayat lah gitu misalnya. Ya. Tapi idealnya sih 1 ayat. 1 ayat itu kan kalau dipraktekkan semua juga agak banyak kan. Ya, tapi memang tadi pemilihan ayatnya pun nanti PJ lebih paham lah nanti PJ. Kalau memang ayatnya agak pendek, ya dikasih 2 ayat. Tapi kalau dia panjang 1 ayat cukup. Artinya walaupun ini tugas kelompok, tapi tetap pengerjaannya pun atau prakteknya pun tetap pribadi. Ya, walaupun nanti ketika presentasi itu PPT-nya digabungin aja gitu maksudnya. Per kelompok gitu. Berarti itu koordinasi saja. Ya. Koordinasi aja berarti kelompoknya. Tinggal nanti dibagi kelompoknya saja sama PJ-nya.
Baik, Ustaz. Berarti PPT yang satu nanti prakteknya beda, Ustaz ya? Prakteknya Untuk beda. prakteknya Jadi yang beda. prakteknya satu orang gitu. Iya, baik. Kan prakteknya itu kan dia meliputi dua hal. Pertama, dia menguraikan perbedaan-perbedaan apa saja yang sedang dibaca. Yang kedua tentang praktek jamak qiraatnya gitu. Ya, jamak qiraatnya. Kayak misalnya kalau saya praktekkan dalam surah Al-Fatihah misalnya ya. Dalam surah Al-Fatihah itu kan yang pertama perbedaan itu di Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin terbagi menjadi dua kelompok. Yang membaca panjang sama yang membaca pendek. Maliki Yaumiddin yang baca panjang misalnya ada Al-Kisai sama Asim. Apalagi kalau dia sanggup untuk mengeluarkan dalil syatibiyahnya itu nilai plus lah. Ya. Kan semester lalu tuh ada yang sampai karena memang dia alumni Mesir. Pernah belajar qiraat mungkin pernah talaki sama Syekh Mesir. Dia keluarkan syatibiyahnya. Bahkan semester kemarin tuh ada orang Mesir yang ambil S2 di IIKI kalau nggak salah itu. Terus yang baca pendek Al-Baqun baru dia praktekkan. Qolun membaca Qolun dan yang sama dengan Qolun disebutkan Maliki Yaumiddin. Nah, atau yang ada yang disebutkan yang baca panjang kan Maliki Yaumiddin bacaan siapa dan yang sama dengan bacaan itu siapa. Berarti kan cuma dipraktekkan dua kali saja kan yang baca panjang sama yang baca pendek. Ya masalahnya dia juga harus menyebutkan yang baca panjang itu kan tadi Asim sama Al-Kisai. Yang baca pendek misalnya Qolun, yang sama dengan Qolun siapa saja? Misalnya tadi Warash, Ibnu Katsir, Abu Amr, Hamzah. Berarti membacanya Maliki Yaumiddin. Nah, gitu. Jadi di ayat Maliki Yaumiddin kan kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sama semua Imam 7 tidak ada perbedaan. Ar-Rahmanir Rahim juga tidak ada perbedaan. Maliki Yaumiddin. Ini bacaan qaulun dan yang sama dengan qaulun. Kenapa qaulun didahulukan? Karena qaulun itu susunannya di atas. Nah, makanya di kitab Manbaul Barokat itu qaulun selalu didahulukan wajah pertamanya. Karena makanya pentingnya kita menghafalkan urutan imam itu gitu. Qaulun dan yang sama dengan qaulun. Tadi saya sudah sebutkan. Terus bacaan yang kedua Maliki Yaumiddin itu atas nama Asim sama Al-Kisai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada perbedaan. Ihdina qaulun dan yang sama dengan qaulun disebutkan bla bla bla. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, cara kedua kumbul pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Cara ketiga itu hamzah. Baik khallat maupun khallat. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi sebelum tadi dia baca, diuraikan dulu. Kata-kata as-sirata ini dibaca berbeda oleh Imam 7. Yang membaca sin ada kumbul. Yang membaca zo itu tadi ada kholab dan kholat. Dan yang terakhir al-baqun membaca dengan sod. Al-baqun ini berarti selain kumbul dan kholab dan kholat atau hamzah gitu. Jadi gitu. Jadi yang ketika yang praktek itu tugasnya itu pertama kalau di kitab Manbaul Barokat itu nanti ada tahlilul qiraat, ada jamak qiraat. Jadi tahlilul qiraat itu menguraikan kata per kata yang terdapat perbedaan pada ayat itu. Kalau jamak qiraat itu sudah mempraktekkan ayatnya. Nah, ada juga yang seperti ini. Ini sebagai gambaran saja ya pengalaman saya di pasca S2. Ustaz, saya baru belajar qiraat ini. Untuk menjamak qiraat agak susah ini. Boleh enggak saya satu imam aja misalnya gitu. Misalnya Imam Nafi saja. Ya boleh-boleh saja lah. Ya, dengan alasan karena memang baru pertama kali belajar kan kita juga nggak bisa maksain juga kan. Yang penting yang dipraktekkan itu jangan hafaz.
Walaupun hafaz itu adalah bagian dari qiraat, tetapi karena hafaz itu adalah memang mazhab kita sehari-hari dalam membaca, ya nanti nggak nambah-nambah ilmunya itu maksud saya gitu. Artinya kalau memang teman-teman yang memang ada keterbatasan atau ada kesulitan untuk menjamak semua imam langsung 7, berarti kan 14 riwayat kan. Mau pilih salah satu imam saja boleh-boleh saja. Yang penting pas praktek ada gitu. Jangan sampai kosong. Tapi tadi idealnya bagusnya tadi ya dipraktekkan semuanya 7-7-nya, 14 riwayat dengan metode kitab Manba'ul Barokat. Demikian. Cukup? Kalau usul Ustaz, ngusul ke Ibu Ketua sama Pak Ketua tadi, kalau bisa mungkin ayat-ayatnya tidak keluar dari yang sudah ditulis di Mama'ul Barokat untuk ditashil mungkin ya. Boleh, itu bagus juga bagus. Jadi kita nggak usah mencari yang lain lagi gitu supaya karena kita dulu semester pertama kan belajar sama Ibu Dr. Romla dan sudah dijelaskan sama beliau juga dan sepertinya kita sudah rata-rata sudah praktek semua dengan kitab beliau itu jadi agak memudahkan insya Allah. Saya setuju. Nanti kita baca kitab yang lain. Nah, jadi gini kalau memang nanti mau tidak keluar dari Manba'ul Barokat, berarti tema-temanya itu disesuaikan. Karena tadi saya katakan pada akhirnya pun ayat-ayat Al-Quran pun ada tema-temanya kok, gitu kan? Yes, misalnya tentang perbuatan orang-orang Yahudi itu kan tema kan sebetulnya kan, tematik kan gitu. Jadi itu bisa ya. Itu nanti tolong diusulkan ke PJ-nya aja. Ya, biar nanti teman-teman tidak kesulitan untuk mencari literatur atau mencari rujukan. Jadi langsung ke ayat aja misalnya nanti penentuan ayat satu orang ini Al-Baqarah ayat ini. Berarti kan pasti ada temanya kan itu kan. Ya. Cuma nanti disesuaikan saja nanti. Siap saja jazakallahu khairan. Ya. Usahakan minggu depan sudah ada ya. Usahakan minggu depan kita sudah praktek. Kita kan ini sudah pertemuan keberapa ini? Ketiga atau keempat ya? Lebih ya. Kita kan ada 16 pertemuan. Diambil 2, UAS sama UTS, berarti kita ada 14 pertemuan gitu. Ya, biar nanti semuanya kebagian lah gitu. Oke? Saya rasa itu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga harapan kita, harapan saya, harapan kita mudah-mudahan guru kita Kiai Ahsan sehat ya, karena memang beliau kesehatannya memang bolak-balik ini memang mungkin dalam rangka pengobatan dan lain sebagainya. Ala kulli hal, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan sehingga alhamdulillah ini luar biasa tiap minggunya bisa membersamai kita dalam tiap pertemuannya dan mudah-mudahan terus sampai nanti akhir semester juga ya dan seterusnya kita terus bisa istifadah sama beliau dan pada umumnya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan karena keadaan ini banyak yang lagi sakit ya karena cuacanya tidak menentu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat dompet. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bisa bikin sakit juga kalau dompetnya sakit ya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Mohon maaf lebih kurangnya. Sama-sama kita tutup dengan baca kifaratul majelis. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Absensinya tolong kirim di grup ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak. Ini